sebuah kesalahan dan kita patut mempertanyakan dan memperjuangkan gitu. Untuk semua para perempuan, hal yang paling wajib diketahui dan minimal harus dipahami adalah tentang gender gitu. Konsepnya sangat sederhana dan sangat simpel, tapi ini bisa menjadi alat analisis bagi kita untuk minimal menganalisis diri kita sendiri, kehidupan kita sendiri yang kita lalui sejak kita kecil sampai sekarang. Lalu bagaimana untuk mampu mendengar teriakan diri kita sendiri atau melihat diri kita secara lebih dalam gitu? Jawabannya itu sangat simpel, yaitu kita terus belajar dan mau untuk belajar gitu. Apapun keadaan kita, sedang di manakah posisi kita, atau sebagai istri, anak, ibu, dan lain-lainnya, harus tetap belajar gitu. Hal yang paling dasar yang harus kita ketahui adalah konsep gender gitu. Kenapa hal ini sangat perlu? Karena hal inilah yang kemudian bisa memberikan pemahaman kita tentang posisi kita sebagai perempuan gitu. Jadi untuk semua para perempuan, hal yang paling wajib diketahui dan minimal harus dipahami adalah tentang gender gitu. Konsepnya sangat sederhana dan sangat simpel, tapi ini bisa menjadi alat analisis bagi kita untuk minimal menganalisis diri kita sendiri, kehidupan kita sendiri yang kita lalui sejak kita kecil sampai sekarang gitu. Jadi yang membedakan perempuan dan laki-laki yang tidak bisa diubah hanya pada aspek biologisnya saja, atau yang sudah dikodratkan oleh Tuhan kepada manusia itu sendiri, yang disebut dengan seks. Jadi kalau kita nyebut seks itu jangan mengasosiasikan kepada misalnya hal-hal yang jorok gitu ya. Kalau dalam budaya kita hal yang jorok, hal-hal yang ngeres, hal-hal yang begitu deh, itu enggak. Tapi seks itu adalah perbedaan yang ada pada diri laki-laki dan perempuan, yang itu merupakan takdir dari Tuhan gitu. Misalnya begini, laki-laki itu punya penis, perempuan punya vagina. Itu kan sudah bawaan kodrat dari Tuhan yang itu bukan dibentuk oleh manusia gitu. Kemudian laki-laki punya sperma, perempuan punya indung telur. Atau perempuan bisa mengandung dan melahirkan, perempuan punya rahim, tapi laki-laki tidak. Itu yang disebut dengan kodrat atau seks yang nggak bisa diubah gitu. Sementara hal-hal yang bukan merupakan kodrat ya, seperti lawan yang kusebutkan tadi, itu bisa diubah, dan ini disebut dengan gender. Jadi kalau gender itu apa yang diberikan oleh kebudayaan ya, hasil ciptaan manusia kepada laki-laki ataupun perempuan. Jadi kayak pembagian gitu, yang ini bisa diubah gitu. Kalau pembagian yang di awal kan nggak bisa diubah, perempuan melahirkan, laki-laki nggak bisa gitu. Tapi kalau pembagian yang ini bisa diubah, itu namanya gender. Misalnya begini, perempuan itu dikenal cengeng, sementara laki-laki itu kuat. Nah, ini namanya gender karena bukan merupakan ketentuan dari Tuhan. Cengengnya perempuan, kemudian muncul sebuah diktum bahwa perempuan itu cengeng karena ada sebuah pengalaman yang dimana perempuan kebanyakan cengeng gitu, sehingga langsung digeneralisasi bahwa perempuan cengeng, laki-laki kuat gitu. Padahal tidak semua seperti itu. Ada perempuan yang cengeng, tapi ada juga loh laki-laki yang cengeng gitu. Ada laki-laki yang kuat, tapi ada juga loh perempuan yang kuat gitu. Jadi sebenarnya tidak bisa disamaratakan gitu. Ini yang kemudian menjadi bias gender. Atau kemudian perempuan dikenal perasa, laki-laki dikenal begitu tajam logikanya. Nah, hal-hal seperti ini, apalagi kalau kita aminkan terus berlari-lari dalam pikiran kita sejak kita kecil, ini kan sama saja kita mengaminkan dan akhirnya terjadi kepada perempuan itu sendiri gitu. Atau ini yang paling parah dan yang paling dekat dengan kita, perempuan nyuci baju, ngepel, nyapu, masak, laki-laki bekerja. Ini bukan kodrat perempuan gitu. Jadi bagi perempuan yang memang nggak bisa ngelakuin itu atau nggak mau ngelakuin itu, kalian nggak salah gitu. Ini
sebuah hal yang dibentuk oleh manusia kok, dan karena perempuan manusia, perempuan berhak untuk menolak saya tidak mau melakukan itu sah-sah saja gitu. Jadi bukan hal yang aneh gitu, karena kebanyakan ketika mendengar misalnya perempuan gak bisa masak, dianggapnya aneh, belum afdol ketika menjadi perempuan gitu, padahal nggak juga. Perempuan, ini untuk para perempuan ya, ketika kita bisa masak, yaitu karena masak merupakan sebuah skill yang harus dimiliki oleh manusia untuk bertahan hidup, untuk memudahkan ia menyantap makanannya gitu kan. Makanan akan lebih mudah disantap oleh kita ketika dalam keadaan matang, kira-kira gitu. Itu aja, bukan karena gue bisa masak, gue pengen belajar masak karena nanti gue bakal jadi seorang istri, gue bakal melayani laki-laki suami gue gitu. No, bukan itu alasan utamanya gitu. Jadi ya nggak apa-apa juga kalau perempuan nggak bisa masak dan lain-lainnya gitu. Nah, itu kira-kira yang disebut dengan gender. Nah, pada intinya gender itu bisa dipertukarkan, sementara seks itu enggak. Nah, kalau misalnya ada perempuan yang bekerja, itu nggak salah. Kalau ada laki-laki yang kemudian nyuci piring, ngurus anak, itu juga nggak salah gitu. Atau misalnya ada perempuan yang tegas gitu, tidak lemah lembut, tidak menye-menye kalau bahasanya, ya itu juga nggak salah gitu. Itu kebebasan bagi setiap manusia untuk mengekspresikan dirinya gitu, karena kan setiap manusia ada karakter yang berbeda-beda gitu. Yang salah itu adalah ketika kita menyalahkan, misalnya kalau konteksnya perempuan, menyalahkan perempuan yang tidak seperti standar yang diberikan oleh publik, itu yang salah gitu. Misalnya kalau perempuan itu harus yang lemah lembut, penurut, pendiam, di rumah aja, itu yang bagiku salah gitu. Dan perempuan sangat layak untuk mengkritisi pernyataan-pernyataan yang demikian gitu, karena itu hal yang membuat kemudian perempuan berhenti dalam hal apapun, berhenti dalam berekspresi, berhenti dalam berkarya, berhenti dalam belajar, seperti itu. Kan terbatasi oleh pernyataan-pernyataan seperti itu. Jadi gitu sih, gitu, kira-kira gitu. Jadi kepemimpinan perempuan dalam Islam tuh tidak dilarang gitu. Yang tidak boleh itu ketika memang secara kemampuan dia tidak layak menjadi pemimpin gitu. Jadi alasannya itu seharusnya misalnya kenapa dia tidak boleh menjadi pemimpin gitu, karena dia integritasnya dipertanyakan, dia tidak profesional misalnya, atau dia tidak menguasai bidang yang dia pimpin gitu. Maka ketika ada perempuan digituin, ya udah sah, lu memang gak pantas jadi pemimpin gitu. Tapi ketika seseorang tidak diperbolehkan menjadi pemimpin karena alasan yang tidak berdata gitu, misalnya kan lo perempuan jadi lo nggak boleh jadi pemimpin, padahal dia memiliki kualitas yang cukup untuk dia menjadi pemimpin, ini sebuah kesalahan. Ini sebuah kesalahan dan kita patut mempertanyakan dan memperjuangkan gitu. Karena bagiku bukan dalam hal apapun, bukan memandang kamu laki-laki atau perempuan, karena kamu perempuan jadi kamu gak boleh begini, karena kamu laki-laki kamu gak boleh begini. Tapi kita berbicara soal by data. Lu gak bisa begini karena apa? Lu boleh begini karena apa? Gitu. Jadi ada alasan-alasan yang memang rasional dan konkret, nyata, gitu kira-kira. Jadi perempuan punya kebebasan dan kesempatan yang sama, gitu. Kira-kira gitu. Bye.